Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah walaupun kita tidak bisa bertatap secara langsung. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa? Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, tadi kita telah berdoa bersama. Sekarang Ustazah akan menjelaskan beberapa materi mengenai materi lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu materi mengenai wawancara, kalimat efektif, dan juga seni kolase. Disimak ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wawancara berarti tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut sebagai narasumber. Jadi anak-anak, dalam kegiatan wawancara, ingat terdapat dua pihak yang terlibat di dalamnya. Yang pertama sebagai pewawancara dan juga narasumber. Kedua pihak ini pasti selalu ada dalam kegiatan wawancara. Karena tanpa kedua belah pihak ini, wawancara tidak akan berjalan. Kemudian, wawancara ada beberapa macam anak-anak, yaitu wawancara bebas, wawancara individual, konferensi, wawancara terbuka, ataupun wawancara tertutup. Baik, tadi Ustazah telah menyebutkan beberapa macam wawancara. Sekarang Ustazah ingin bertanya, apa itu wawancara bebas? Tepat sekali. Wawancara bebas adalah wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan terlebih dahulu. Selain wawancara bebas, ada juga wawancara individual. Apa itu wawancara individual? Wawancara individual adalah wawancara yang dilakukan dengan satu narasumber atau disebut juga wawancara tunggal. Kemudian ada wawancara konferensi. Apa itu wawancara konferensi? Wawancara konferensi adalah wawancara dengan sejumlah narasumber atau satu narasumber dengan sejumlah pewawancara. Selanjutnya, ada juga wawancara terbuka. Apa itu wawancara terbuka? Wawancara terbuka adalah wawancara yang jawaban dari pertanyaannya bebas atau tidak terikat. Dan yang terakhir adalah wawancara tertutup. Apa itu wawancara tertutup? Wawancara tertutup adalah wawancara yang jawabannya terbatas.
Baik anak-anak, tadi Ustazah telah menjelaskan mengenai wawancara. Sekarang silahkan buka buku kalian pada tema 3, subtema 1, pembelajaran 5, tepatnya di halaman 43. Pada halaman tersebut terdapat percakapan antara Salman dan teman-teman dan juga Pak Tono. Silahkan kalian simak baik-baik ya anak-anak. Dalam percakapan tersebut, Salman dan teman-temannya sedang mewawancarai Pak Tono. Nah, ini adalah salah satu contoh dari wawancara yang dapat dilakukan. Baik anak-anak, tahukah kamu bahwa wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber? Wawancara membutuhkan persiapan-persiapan yang baik. Persiapan dilakukan sejak sebelum wawancara, saat wawancara, hingga setelah wawancara. Baiklah anak-anak, sekarang Ustazah akan memberikan penjelasan mengenai beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Disimak ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara, yaitu menyiapkan daftar pertanyaan, buku catatan, dan juga alat rekam suara. Beberapa hal tersebut harus disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Tujuannya agar saat kita melakukan wawancara tersebut dapat berjalan lancar. Selain itu, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya menanyakan kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Setelah narasumber bersedia, pewawancara sebaiknya memberi kesan yang baik dengan datang tepat waktu, berpakaian rapi dan sopan, serta bersikap santun. Baik anak-anak, tadi Ustazah telah menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Salah satunya ada menyiapkan daftar pertanyaan. Nah, sekarang Ustazah ingin bertanya. Pertanyaan seperti apakah yang baik untuk ditanyakan saat melakukan wawancara? Benar sekali. Salah satu contoh pertanyaan yang baik yang ditanyakan saat wawancara yaitu pertanyaan yang mengandung 5W plus 1H atau apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Baik anak-anak, sekarang Ustazah akan memberikan beberapa contoh pertanyaan yang baik yang di dalamnya mengandung beberapa unsur, yaitu 5W plus 1H. Disimak ya. Pertanyaan pertama, bagaimanakah sikap yang baik saat melakukan wawancara? Dan yang kedua, apa yang dapat kita lakukan setelah selesai melakukan wawancara? Baik anak-anak, itulah beberapa contoh mengenai pertanyaan yang baik dan mengandung 5W plus 1H.
Selain memiliki unsur 5W plus 1H, pertanyaan yang baik juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yang kedua, dalam pertanyaan tersebut menggunakan bahasa yang benar atau bahasa baku dan juga efektif. Dan yang ketiga, antar pertanyaan memiliki keterikatan. Yang keempat, pertanyaan harus sesuai dengan topik pembahasan. Yang selanjutnya, jawabannya bukan iya dan tidak. Dan yang terakhir, menggali lebih banyak informasi dari pertanyaan yang telah ditanyakan. Baik, sekarang kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu materi mengenai seni kolase. Apa itu seni kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Adapun bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan seni kolase ini antara lain seperti serutan kayu, biji-bijian, daun, kulit buah, kertas bekas, dan juga lain sebagainya. Baik anak-anak, itulah materi yang dapat Ustazah sampaikan pada kali ini. Sebelum Ustazah menutup pertemuan kita kali ini, Ustazah ingin menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Tadi kita telah membahas mengenai wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara ini dilakukan antara dua pihak, yaitu pihak pewawancara dan juga pihak narasumber. Selain itu, kita juga telah membahas mengenai macam-macam wawancara. Ada apa saja? Ada wawancara bebas, wawancara individual, ada wawancara konferensi, wawancara terbuka, dan juga wawancara tertutup. Baik, selain wawancara, tadi kita juga telah membahas beberapa pertanyaan yang baik yang dapat digunakan untuk melakukan wawancara. Ingat, pertanyaan yang baik itu mengandung unsur 5W plus 1H dan juga mengandung unsur-unsur lain yang tadi telah Ustazah jelaskan. Salah satunya yaitu mengandung kalimat efektif dan juga kalimat yang baku. Baik, yang terakhir yaitu kita telah membahas mengenai kolase. Apa itu kolase? Kolase merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Kemudian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat seni kolase ini banyak macamnya, mulai dari biji-bijian, kertas bekas, daun, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup pembelajaran kali ini dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin.